Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Untuk yang pertama, ini aku lagi nge-refill teh dan kopi bubuk, sebab untuk teh itu udah habis banget. Untuk tehnya itu aku pakai tongji lagi, kemarin pakai Sariwangi. Terus untuk minumnya itu biasanya dalam sehari itu 1 sampai 2 kali pagi dan sore, tapi seringnya hanya 1 kali sehari. Untuk kopi itu suami yang minum, kalau aku jarang sekali minum kopi, paling kalau suami bikin kopi aku nyeripit sedikit aja. Terus untuk ukuran kopi kapal api sekarang macam-macam ya, isinya ada yang 380 gram, 350 gram, yang ini 250 gram. Untuk harganya itu sekitar 28.000, itu lagi ada promo. Kalau harga normalnya itu 30 ribuan lebih. Terus ini untuk isinya lumayan banyak, insya Allah ini satu bungkus cukup untuk 1 bulan. Sekarang suami kalau ngopi itu di rumah paling sehari sekali, biasanya kan nyampe 2-3 kali, tapi alhamdulillah sekarang bisa ngurangin. Terus untuk pakai kopinya itu biasanya 1 sendok teh aja. Untuk gula juga aku ngurangin, yang biasa 1 sendok makan sekarang pakainya 1 sendok teh. Belum bisa untuk nggak pakai gula sama sekali, tapi setidaknya bisa ngurangin. Terus untuk kopinya itu masih lebih, ntar kalau yang di toples sudah habis tinggal di refill lagi. Selanjutnya ini aku lagi di toko daging Nusantara. Seperti biasa kalau di toko daging Nusantara nggak boleh ambil video ya, jadi ini aku bikin videonya pas sudah di rumah. Langsung aja kita buka apa-apa yang aku beli di toko daging Nusantara. Untuk yang pertama ini aku beli daging beku 1 kilo, harganya 104.000. Terus aku beli tulang leher 1 kilo itu 44.500, aku ambil 2 kilo, jadi totalnya itu sekitar 89.000. Selanjutnya aku juga beli nugget. Untuk nugget itu 1 kilonya 50.000, aku beli 2 kilo lebih. Terus aku juga beli beras, itu produk toko daging Nusantara juga. Untuk 5 kilonya itu harganya 74.500, aku ambil 2 kantong yang ukuran 5 kilo, jadi totalnya itu 149.000. Terus untuk belanjaan aku di toko daging Nusantara itu totalnya habisnya 546.000. Selanjutnya untuk nugget dan dagingnya ini aku taruh ke freezer dulu, takutnya kalau ditaruh di suhu ruang dalam waktu yang lama ntar malah dagingnya leleh dan rusak. Sebab perjalanan dari toko daging Nusantara ke rumahku itu lumayan agak jauh, sekitar 25-30 menit. Terus tadi kita juga mampir beli bakso, beli minuman, jadi agak lumayan lama. Jadi setelah sampai rumah ini buru-buru aku taruh ke freezer. Selanjutnya aku juga beli beras. Untuk beras ini produknya toko daging Nusantara ya, aku udah nyobain kemarin, beli 2 kantong yang ukuran 5 kilo. Terus untuk berasnya itu menurutku lumayan enak dan pulen, akhirnya ini aku beli lagi. Untuk harganya juga standar ya, 5 kilo itu 74.500. ada juga anak raja, tapi kalau anak raja menurutku sekarang lumayan mahal, 5 kilo itu sekitar 94 ribuan, jadi aku milih yang murah aja. Terus ini keesokan harinya aku mau masak nasi dulu. Untuk berasnya ini yang aku beli di toko daging Nusantara, tapi bukan yang aku beli kemarin ya, ini sisa bulan kemarin. Alhamdulillah masih ada 1 kantong, jadi kemarin pas mau ke toko daging Nusantara aku refill dulu. Terus untuk yang beli kemarin itu masih aku taruh di pojokan aja, ntar kalau yang di respok udah habis baru di refill lagi. Untuk berasnya ini udah aku cuci bersih, terus aku kasih air. Untuk airnya itu sesuai selera ya, kalau aku sukanya yang nggak pera-pera amat, jadi agak bulan. Terus ini aku masaknya masak cepat sekitar 25 menit. Selanjutnya ini aku lagi ngambil nugget dari freezer, karena itu masih utuhan di plastik kayak gitu, jadi mau aku pisah-pisahin. Kebetulan aku juga masih ada stok plastik ciplok, jadi aku taruh ke plastik ciplok aja biar praktis. Kalau mau juga bisa ditaruh di food container, tapi karena freezerku itu lumayan kecil, terus di bawah juga penuh, akhirnya aku taruh di plastik ciplok aja. Terus untuk nuggetnya ini kemarin aku beli 2 kilo lebih. Untuk 1 kilonya itu 50.000, lagi ada promo. Untuk harga normalnya itu 80.000. Terus ini yang curah ya, walaupun curah
udah kayak gini itu menurutku enak, dagingnya kerasa banget. Terus untuk nuggetnya itu ada 4 varian, yang bubble, pedes, nggak pedes, sama yang tepung panir. Bulan kemarin aku juga pernah beli itu, aku ambil campur yang pedes nggak pedes sama yang bubble, tapi kata suami sukanya yang pedes sama yang bubble. Akhirnya ini kita beli 2 kilo masing-masing, 1 kilo untuk yang bubble, 1 kilo untuk yang pedes. Kalau punya anak kecil bisa ambil yang nggak pedes, itu juga enak, tapi karena suami suka yang pedes ya udah kita ambil yang pedes aja. Untuk nuggetnya karena udah dipisah-pisahin di plastik ziplock kayak gini, jadi kalau mau ngambil itu bisa satu-satu, nggak perlu diambil semua. Jadi untuk nuggetnya itu nggak cepat rusak, kalau nggak bisa ditaruh di food container, apalagi kalau yang punya kulkas besar dan freezernya itu besar. Terus dipisah-pisahin jadi beberapa wadah, misalkan untuk 1 atau 2 kali goreng itu malah lebih praktis. Untuk nuggetnya ini aku sengaja beli lumayan banyak karena mumpung lagi ada promo ya. Kapan lagi di toko daging Nusantara nugget itu 1 kilo 50.000 yang biasa 80.000, jadi aku ambil sekalian banyak buat stok. Kebetulan expirednya juga masih lama, terus ini bisa untuk beberapa bulan ke depan. Kemarin pas belanja ke toko daging Nusantara itu habisnya lumayan banyak, tapi itu bukan punya aku semua, sebab malam-malam tetangga WA mau ke toko daging Nusantara, nggak, kebetulan esok harinya aku mau ke toko daging Nusantara. Akhirnya dia nitip ada daging setengah kilo sama tulang leher 1 kilo, itu sekitar 105.000. Terus aku kemarin juga beli beras 10 kilo itu habisnya 149.000. Kalau untuk perdagingan itu enggak terlalu banyak ya, paling habisnya 200 atau 300.000, itu bisa untuk 1 bulan, malah kadang lebih. Untuk beras biasanya aku belinya kalau nggak di Osef itu di Hypermart. Terus kemarin aku ke Osef, ternyata untuk beras yang biasa aku beli itu nggak ada beras yang harganya 74.500 untuk 5 kilo, tapi untuk mereknya aku kurang paham, akhirnya aku nggak jadi beli. Kembali ke video, untuk naruh nuggetnya ke plastik ziplock itu udah kelar, itu aku jadiin jadi 3 plastik ziplock, yang 2 penuh dan satunya itu campuran. Terus ini aku taruh ke freezer lagi. Selanjutnya aku mau masak capcay. Untuk bahan-bahannya itu ada udang, bakso mix, sosis, terus untuk sayurannya itu ada wortel, kembang kol, dan untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai. Untuk sosis dan bakso mixnya ini udah aku potong kecil-kecil ya. Terus ini mau aku tumis dulu, mau ditumis atau enggak juga bisa, tapi aku sukanya ditumis dulu biar lebih enak menurutku ya. Terus untuk udangnya juga ini aku tumis sampai berubah warna. Setelah udangnya berubah warna, terus untuk sosis bakso mixnya itu juga udah matang, jadi ini kita angkat dulu. Sebenarnya untuk sosis, bakso mix, dan udang ditumis kayak gini aja udah enak tanpa bumbu, apalagi kayak bakso mix itu kan udah asin. Selanjutnya ini aku mau numis perbumbuan, itu aku masukkan bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai, tumis bumbunya hingga matang dan harum. Setelah bumbunya harum, ini mau aku masukkan sayurannya. Aku masukkan wortel dulu, sebab untuk wortel kan itu lumayan keras, jadi aku masukkan dulu. Setelah wortelnya layu, ini aku masukkan kembang kol. Untuk kembang kolnya juga udah aku potong-potong. Sebelum aku masak itu aku rendam pakai air garam dulu biar ulat-ulat yang di dalamnya itu keluar. Rendam kira-kira 10 atau 15 menit, habis itu dicuci bersih baru dimasak. Terus tadi aku kasih air sedikit biar sayurannya itu cepat empuk. Kalau mau dikasih air agak banyak juga boleh, sesuai dengan selera aja. Setelah sayurnya itu setengah matang, ini aku masukkan untuk udang, sosis, sama bakso mixnya ya. Dan ini aku kasih perbumbuan. Untuk perbumbuannya seperti biasa, itu ada garam, gula pasir, penyedap, lada bubuk, dan tidak lupa aku kasih saus tiram biar rasanya itu lebih enak. Kalau mau dikasih micin atau kaldu jamur juga boleh. Dan ini aku aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata.
Kalau masak capcay kayak gini tuh lumayan cepet tapi rasanya itu enak. Terus untuk sayurannya itu aku sukanya juga yang enggak terlalu mateng biar ada sensasi kriuk-kriuknya. Dan jangan lupa dites rasa. Untuk rasanya itu menurutku udah pas banget, ada asin, manis dan gurih. Dan ini untuk sayur capcaynya udah matang walaupun hanya satu menu tapi lengkap, ada lauk dan sayurnya. Terus untuk nasinya juga udah matang, itu udah 30 menitan. Jadi mau aku aduk-aduk dulu biar enggak lengket. Habis ini kita makan, tapi pas makan kita enggak ambil video. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.